Tahukah saudara bahwa semua tindakan dan keputusan kita berasal dari apa yang ada di dalam pikiran kita? Tindakan kita adalah produk atau hasil dari apa yang menjadi perenungan, pemikiran, imajinasi, dan self-talk kita. Tindakan yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan atau habit. Kebiasaan yang terbangun itu akan membentuk suatu karakter, yaitu suatu kecenderungan sifat yang melekat di dalam diri kita. Karakter akan menghasilkan suatu pola pikir, pattern, atau mindset. Dan akhirnya pola pikir inilah yang akan mewarnai dengan kuat cara kita berpikir, merenungkan, memproses apa yang panca indera kita tangkap. Ini menjadi satu siklus yang terus berulang dan akan menjadi semakin kuat, yang akhirnya akan menjadi bagian dari diri kita, pribadi kita, identitas kita. Kita harus melakukan purposefully hacking, atau intervensi dengan suatu kesengajaan terhadap siklus ini, supaya terjadi suatu perubahan. Pertanyaannya, dari bagian mana kita harus mulai langkah perubahan ini? Nah, firman Tuhan mengajarkan di dalam Roma 12 ayat 2, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, yaitu ditransformasikan oleh pembaharuan pikiran kita. Pikiran kita harus diperbaharui. Itu menjadi bagian yang harus kita kerjakan seumur hidup. Karena saat kita dilahirkan kembali, Allah menciptakan manusia baru di dalam diri kita, yaitu roh kita yang dilahirkan dari benih ilahi. Sedangkan pikiran kita tidak otomatis menjadi ciptaan baru. Itulah sebabnya dengan pertolongan Roh Kudus kita harus menjalani suatu proses perubahan. Mazmur 1 dan Yosua 1 menegaskan hal yang sama, yaitu berbicara mengenai merenungkan firman Tuhan. Artinya memikirkan secara berulang-ulang apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sedemikian sehingga pikiran kita pada akhirnya berubah, mindset kita akhirnya berubah. Pola pikir kita adalah pola pikir kebenaran firman Tuhan. Jadi proses perubahan harus dimulai dari alam pikiran kita. Perhatikan apa yang mendominasi pikiran kita, apa yang sering kita bayangkan, apa yang terus-menerus kita ingini, apa yang menjadi perenungan kita, self-talk apa yang mewarnai alam pikiran kita. Ketika kita sedang diam, ketika kita sedang waktu yang kosong, apa yang sering kita bayangkan, apa yang sering kita pikirkan, keinginan-keinginan, harapan, dan sebagainya. Nah saudara, apa yang kita pikirkan, yang sering mewarnai pikiran kita itulah yang akan menentukan apa yang menjadi tindakan dan keputusan kita di dalam hidup ini. Nah kisah mengenai 10 pengintai versus dengan 2 pengintai, dengan gamblang merefleksikan mengenai perbedaan cara berpikir yang menyebabkan 2 hasil yang sangat bertolak belakang. Melihat hal yang sama, mengalami hal yang sama, menyentuh hal yang sama, mendengar hal yang sama, mengecap hal yang sama, tapi menghasilkan respon yang sangat berbeda. Dalam definisi sistem, input yang sama masuk dalam satu black box, menghasilkan output yang berbeda. Artinya input tersebut diproses dengan cara yang berbeda. Apa yang ditangkap oleh panca indera para pengintai diproses di dalam pikiran mereka dengan mengikuti suatu pola, jalur, pattern yang spesifik yang memang sudah ada di dalam pikiran mereka sebelumnya. Respon tersebut tidaklah terjadi begitu saja dalam waktu 40 hari pengintaian. Tapi pola pikir sudah terbentuk sejak lama, mungkin bertahun-tahun sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan input yang sama, yang diproses oleh pola pikir yang berbeda, menghasilkan respon yang berbeda. 10 pengintai memiliki pola pikir yang negatif, pola pikir budak, mental yang berkekalahan, kebalikan dengan mental yang berkemenangan, kepercayaan yang lemah atas janji Tuhan. Berkali-kali mereka mengalami masa kesesakan. Meskipun akhirnya Tuhan melepaskan mereka,
tetapi bukan hal yang positif yang mereka pelajari dan tanamkan dalam pikiran mereka, bahwa ada Tuhan yang menyertai dan memelihara mereka. Sebaliknya, yang mereka bangun adalah suatu keraguan, mempertanyakan motivasi Tuhan. Apakah memang Tuhan benar-benar baik, mau memberikan hal yang baik buat bangsa Israel, mau membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir dan masuk di dalam tanah perjanjian, atau memang Tuhan punya niat buruk dengan perjalanan Eksodus ini. Begitu ada data, ada fakta atau informasi yang kelihatannya meneguhkan apa yang sudah ada di dalam pikiran mereka, maka mereka langsung merespon sesuai dengan pola pikir tersebut. Tuh kan, apa yang saya pikirkan selama ini benar. Tuhan memang gak peduli. Tuhan memang mau membinasakan bangsa ini. Janjinya itu, ya dari awal saya juga agak meragukan. Betul kan? Berbeda dengan Yosua dan Kaleb, kedua orang ini memiliki cara berpikir yang berbeda. Janji dan firman Tuhan sudah menjadi pola di dalam pikiran mereka. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, itulah yang mereka perhatikan sungguh-sungguh. Itulah yang mereka renungkan dan pikirkan. Mereka mungkin membayangkan tanah perjanjian itu siang dan malam. Pekerjaan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, membangun satu pola pikir bahwa Tuhan adalah setia. Tuhan adalah pribadi yang baik. Tuhan pasti melakukan firman-Nya. Kaleb dikatakan memiliki jiwa yang berbeda. Alkitab mencatat dikatakan lain jiwa yang ada padanya. Yosua dikatakan mengikuti Musa yang berbicara dengan Tuhan di kemah. Dan setelah Musa sudah meninggalkan kemah, Yosua masih di sana. Kedua orang ini sudah membangun pola pikir yang benar mengenai siapa Allah, apa yang dijanjikannya, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan, sehingga mereka merespon dengan cara yang berbeda dengan 10 pengintai lainnya. Hari ini pilihan ada di tangan saudara dan saya. Perenungan, imajinasi, pemikiran, self-talk apa yang kau mempertahankan di dalam pikiranmu. Marilah kita mengikuti nasihat firman Tuhan untuk merenungkan, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, membayangkan dan memikirkan apa yang Tuhan katakan, lebih daripada masalah-masalah yang kita hadapi, lebih daripada keinginan-keinginan duniawi yang ada di dalam diri kita, lebih daripada apa yang orang-orang katakan. Isi pikiran kita mengenai siapa Tuhan, pribadi Tuhan. Dapatkan dari firman Tuhan mengenai siapa Tuhan sesungguhnya. Renungkan kebaikan-kebaikannya. Pikirkan apa yang sudah Dia janjikan lebih daripada segala hal yang lainnya. Maka Tuhan mengatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin.